Halo semuanya, aku Anik Setiawati. Di sini akan menjelaskan mengenai materi seputar karbohidrat yang di dalamnya terdiri dari pengertian, struktur, klasifikasi, fungsi dari struktur, proses kerja dalam tubuh, dan manfaat karbohidrat itu sendiri. Yuk simak videonya. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat. Karbohidrat juga memiliki nama lain yaitu sakarida yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya gula. Karbohidrat merupakan salah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid yang biasa disebut dengan polihidroksialdehid atau aldosa, atau juga bisa berupa keton yang biasa disebut dengan polihidroksiketon atau ketosa. Karbohidrat terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O yang biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air dan memiliki rumus empiris CmH2ON dengan jumlah M bisa sama atau berbeda dengan jumlah M. Selanjutnya ada struktur karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Seperti pada tabel, jumlah atom C triosa terdiri dari 3, tetrosa 4, pentosa 5, dan heksosa 6. Aldosa misalnya pada glukosa memiliki kelompok aldehid di satu ujung, sedangkan ketosa misalnya pada fruktosa memiliki kelompok keton biasanya di C2. Kedua ada disakarida. Disakarida merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Proses tersebut dikenal sebagai reaksi dehidrasi. 3 senyawa disakarida paling umum adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ketiga senyawa tersebut strukturnya dapat dilihat seperti pada gambar. Ketiga ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida. Sehingga oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan lainnya. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisa polisakarida dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Di dalam sel, sebagian besar oligosakarida terdiri dari 3 atau lebih unit yang tidak terjadi sebagai entitas bebas, tetapi bergabung dengan molekul bukan gula atau lipid atau juga protein di glikokonjugat. Keempat, ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Rantai ikatan kimia polisakarida dihubungkan dengan ikatan glikosida yang panjang dan bercabang dengan susunan molekul yang sejenis dan majemuk. Polisakarida merupakan polimer gula mengandung lebih dari 20 atau lebih unit monosakarida, dan beberapa memiliki ratusan atau ribuan unit. Beberapa polisakarida seperti selulosa merupakan rantai linear, dan lainnya seperti glikogen adalah bercabang. Glikogen dan selulosa terdiri dari unit berulang D-glukosa, tapi mereka berbeda dalam jenis ikatan glikosidik sehingga akibatnya sangat mencolok pada sifat dan peran biologisnya yang berbeda. Dilihat dari struktur karbohidrat tadi, karbohidrat diklasifikasikan menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida. Selanjutnya ada fungsi dari struktur karbohidrat tadi. Mono, disa, oligo, dan poli untuk apa saja sih?
Monosakarida dapat dijadikan sebagai sumber energi dan penyusun gula kompleks. Disakarida dapat menyimpan energi dan menjadi bagian dari struktur membran sel dan glikoprotein. Oligosakarida dapat dijadikan sebagai prebiotik dalam tubuh yang dapat mengurangi bakteri patogen. Yang terakhir ada polisakarida, yaitu dapat dijadikan sebagai cadangan energi yang ketika diperlukan akan dihidrolisis sehingga dapat menyediakan gula bagi sel. Pembahasan selanjutnya terkait proses kerja karbohidrat dalam tubuh. Proses kerja karbohidrat dalam tubuh biasa disebut dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat terdiri dari glikolisis, glikogenesis, glukogenelisis, HMP-san, dan gluconeogenesis. Proses glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa atau gula dalam darah. Glikogenesis, proses pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogenolisis, proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. HMP-san merupakan jalur metabolisme alternatif yang digunakan untuk mengoksidasi glukosa. Gluconeogenesis, proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Yuk simak lebih mendalam. Proses glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pengubahan bahan bakar organik menjadi dua molekul asam pirufat. Glikolisis disebut juga Epstein-Mayer-Haff pathway. Pada glikolisis, tiap satu molekul glukosa menghasilkan dua molekul asam pirufat, dua molekul NADH, dua molekul ATP, yang sebenarnya menghasilkan 4 ATP. Akan tetapi, 2 ATP digunakan kembali dalam reaksi, dan 2 molekul H2O. Selanjutnya ada proses glikogenesis. Glikogenesis merupakan hasil sintetis glikogen dari glukosa. Proses ini biasanya terjadi di dalam hati dan otot. Terdapat 3 reaksi, yaitu bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada proses glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses memecah glikogen yang tersimpan dalam sel meregenerasi glukosa dalam sel saat dibutuhkan atau kapan glukosa darah turun. Proses ini diatur oleh hormon glukagon dan epinefrin, di mana glukagon dikeluarkan dari pankreas sebagai respon kadar gula yang rendah, sedangkan epinefrin sebagai respon pada stres. HEP-san biasa disebut juga dengan pentose phosphate pathway, yang merupakan jalan lain untuk proses oksidasi glukosa. HEP-san tidak bertujuan untuk menghasilkan energi atau ATP. Proses ini aktif di dalam hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, enterosit, kelenjar mame, atau laktasi. Yang terakhir ada proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol dari lemak. Pertama-tama asam amino dideaminasi sebelum masuk ke siklus asam sitrat atau Krebs. Proses ini terjadi ketika cadangan glikogen tubuh menurun di bawah nilai normal. Diperkirakan sekitar 60% dari asam amino dalam protein tubuh dapat dikonversi dengan mudah menjadi pirufat dan glukosa. Sementara 40% sisanya memiliki konfigurasi kimia yang membuatnya sulit dikonversi. Gluconeogenesis distimulasi oleh hipoglikemia, terutama di hati. Pelepasan kortisol memobilisasi protein, sehingga dapat dipecahkan menjadi asam amino yang digunakan dalam gluconeogenesis. Jika kita tadi mengetahui manfaat atau fungsi dari karbohidrat menurut strukturnya, sekarang kita perlu tahu manfaat karbohidrat di dalam tubuh secara umumnya nih. Karbohidrat dapat dijadikan sebagai sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, pengatur metabolisme lemak, dan penghemat protein. Karbohidrat dalam perikanan. Pada kegiatan budidaya ikan, pakan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ikan. Salah satu nutrisi utama yang penting adalah karbohidrat. Memanfaatkan karbohidrat dalam pakan ikan dapat meningkatkan retensi protein dan lemak dengan mengurangi katabolisme protein untuk kebutuhan energi atau sparing effect. Tingkat karbohidrat yang optimal dalam suatu pakan ikan dapat menyatakan jika pemeliharaan tubuh sangat penting untuk memaksimalkan peran protein pakan dalam menambah sel dan jaringan tubuh sehingga ikan tumbuh dan berkembang. Mungkin cukup itu saja materi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih semuanya. Bye.